inovasi. Nah, maka tugas bagian saya ini sounding ya, sharing tentang judul dari kuliahnya ini kan manajemen inovasi dan pengembangan organisasi. Nah, maka saya akan masuk di bagian pengembangan organisasi atau organization development gitu ya. Nah, kemudian nanti coba saya share materinya. Nanti tugasnya itu di Google Classroom ya. Nanti saya buatkan ruangnya dulu di Google Classroom, kemudian nanti akan saya share kodenya, begitu ya. Kodenya nanti akan saya share. Nah, kemudian di situ saya nanti akan menuliskan tugas-tugasnya. Ya, akan menuliskan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman dan juga nanti ini PPT ya, PPT yang akan kita pelajari itu sudah semua saya share di situ. Kemudian juga buku yang saya gunakan gitu ya. Biasanya teman saya enggak di Google Classroom gitu ya. Jadi nanti untuk memudahkan teman-teman memahami gitu ya, memahami apa itu organizational development. Yang pertama itu organizational development gitu ya. Jadi ini teman-teman Recording in progress. apa? Satunya akuntansi, Bu. Oh, akuntansi. Oke. Siapa ini? Yang lainnya Mbak Ika? Saya manajemen, Bu. Bu, ini punten ya, belum bisa kameranya belum bisa buka, lagi mati lampu. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Pak Ya. Fauzi? S1-nya Saya apa dari pendidikan. Dari? Pendidikan. FKIP ya, FKIP. Oh iya. Pak Joko Rianto? Dari latar belakangnya apa ini? komputer, Ibu. Oh, komputer. Ya, nggak apa-apa. Semoga nanti bisa memahami ya materi-materi yang diberikan di dalam perkuliahan di Magister Manajemen ini ya. Dan sebelumnya kan kemarin sudah ada matrikulasi ya, jadi setidaknya sudah ada penyamaan persepsi gitu ya. Nah, harapan saya teman-teman bisa ikuti begitu ya dengan baik. Dan salah satu cara untuk bisa memahami salah satunya harus membaca bukunya dulu ya. Nah, maka nanti di dalam proses perkuliahan dengan saya 4 kali ya, nanti ada pertemuan 4 kali. Itu nanti saya minta teman-teman untuk mereview, ada materi, kemudian ada juga jurnal ya, jurnal yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari ya. Jadi malam ini saya akan menjelaskan dulu arti penting dari organizational development begitu ya. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan yang kedua kita akan memahami apa itu ini ya perubahan yang direncanakan gitu ya.
Karena yang kita pelajari ini bagaimana perusahaan itu berkembang begitu ya, berubah menjadi semakin efisien gitu ya, semakin efisien. Nah, tentunya kita harus memahami perubahan ya. Maka nanti pertemuan yang kedua kita akan mempelajari perubahan yang direncanakan gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat teori apa saja di dalam teori perubahan yang direncanakan. Nah, kemudian nanti yang ketiga kita pertemuan yang ketiga kita akan belajar diagnosa organisasi gitu ya. Kita harus mendiagnosa organisasi. Jadi apakah perusahaan ataupun organisasi itu berfungsi dengan baik, bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, kemudian nanti yang keempat kita akan kaitkan dengan kepemimpinan ya, kepemimpinan dalam perubahan ya, dalam perubahan organisasi itu harus dikaitkan juga dengan kepemimpinan. Nah, maka nanti yang keempat, pertemuan yang keempat kita akan belajar tentang kepemimpinan, tentunya dikaitkan dengan perubahan organisasi gitu ya. Nah, kita akan mencoba memahami dulu ya bahwa organizational development gitu ya. Nah, di sini menurut Worley dan Fairham ya, ini ada sebuah proses gitu ya. Jadi proses yang disebut pengembangan organisasi gitu ya. Nah, tentunya kalau kita bicara pengembangan organisasi berarti harus fokus dan juga mengakibatkan perubahan gitu ya, perubahan di dalam beberapa aspek dalam sistem organisasi. Nah, itu ya, kalau kita bicara yang pertama ya, kalau kita bicara pengembangan organisasi itu berarti harus fokus dan nanti akan mengakibatkan perubahan beberapa aspek ya di dalam sistem organisasi. Nah, kemudian kalau kita membicarakan pengembangan organisasi ya, pengembangan organisasi berarti di sini harus ada pembelajaran ya, harus ada pembelajaran atau transfer pengetahuan gitu ya, transfer pengetahuan atau transfer keterampilan. Ya, TV-nya matiin, kipasnya matiin. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita bicara pengembangan organisasi gitu ya, kalau kita bicara pengembangan organisasi di sini harus ada bukti peningkatan atau meningkatnya efektivitas gitu ya, meningkatnya efektivitas dalam sistem. Nah, itu sebenarnya kalau kita membicarakan pengembangan organisasi gitu ya. Nah, maka di sini dengan dasar ya, artinya di sini kita melihat bahwa oh ternyata kalau kita bicara pengembangan organisasi berarti ada sistem ya, sistem dan transfer ilmu, perilaku, pengetahuan gitu ya. Ilmu, perilaku, kemudian direncanakan. Nah, gitu ya, yang direncanakan perbaikan dan penguatan. Ya, penguatan itu dari penguatan strateginya, strukturnya, proses yang tadi harus ada peningkatan efektivitas gitu ya. Nah, maka penguatan strategi, struktur dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Nah, ya, maka di sini kita akan melihat ya, kita akan melihat bahwa organizational development ini ya untuk perubahan strategi, struktur ya atau proses pada seluruh sistem ya, seluruh sistem. Jadi organisasi, seluruh sistem dalam organisasi atau misalnya pabrik gitu ya, perubahan
yang ada di dalam pabrik ya. Artinya di dalam pabrik atau dalam organisasi itu ada departemennya, kelompok kerjanya, peran individu-individu itu, pekerjaannya begitu ya. Nah, artinya tujuannya nanti dalam perubahan-perubahan yang akan dilakukan ini untuk memodifikasi ya strategi organisasinya. Artinya nanti fokusnya mau kemana ini ya, seperti yang lalu itu saya matrikulasi ya, di matrikulasi itu saya selalu pengantar saya berikan transformasi bisnis gitu ya. Nah itu sebenarnya perubahan apa yang terjadi saat ini, perusahaan itu harus berubah gitu ya. Perubahan itu dari budayanya, dari semuanya ya, semuanya, tidak hanya dari teknologinya saja gitu ya, tapi semuanya harus berubah begitu ya, supaya ini tidak ini nanti tertinggal akhirnya pabriknya tutup gitu ya. Jadi rumah saya di Ungaran ternyata pabrik-pabrik di Ungaran itu banyak yang tutup gitu ya. Nah akibat ini tadi pandemi, setelah pandemi usai pabrik-pabrik itu ya pada saat pandemi sudah sempoyongan, setelah pandemi tutup. Nah ini ya, jadi artinya apa? Karena tidak ada transformasi bisnis ya, harus ada perubahan. Kalau tidak mau berubah ya itu kan tutup, bangkrut jadi. Nah ini pentingnya sebenarnya input ini kita pengembangan organisasi itu perubahan ya. Jadi definisi ini menekankan beberapa fitur yang membedakan organizational development ya dengan dari pendekatan yang lain untuk perubahan dan meningkatkan organisasi ya, seperti konsultasi manajemen, inovasi manajemen, proyek ya, manajemen operasi dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, jadi banyak ya terjadi ya. Jadi karena begini, saya tahunya itu sederhana saja. Hari Jumat itu biasanya di depan pabrik ramai gitu ya. Orang yang jualan itu banyak yang melayani karyawan-karyawan itu sebelum masuk pabrik. Tapi pada suatu waktu saya ke sana, loh kok sepi. Ya ternyata orang-orang ya di situ bilang, "Bu, niku pun tutup kok. Niku pabriknya pun tutup lah." Ya, jadi contoh bahwa imbas COVID ya, kalau perusahaan tidak berubah ya karena adanya COVID, perubahan struktur ya, perubahan semuanya dari selera, cara orang berbelanja begitu ya. Nah, maka mau tidak mau perusahaan harus bertransformasi gitu ya. Nah, itu ya salah satu cara kenapa kita harus belajar ini, belajar pengembangan organisasi yang antara lain perilaku itu harus berubah begitu ya. Kita harus fokus pada apa gitu ya, tentukan dulu. Nah ini. Nah sekarang kita melihat definisi pengembangan organisasi atau OD itu menurut para ahli. Ya, ini nah ini ya ada Werner Bull ya. Werner Bull ini membicarakan proses perubahan ya. Jadi pengembangan organisasi itu adalah proses perubahan terencana ya. Di depan kita bicara itu ya. Proses perubahan terencana dalam budaya ya. Budaya ini maksudnya budaya organisasi ya, melalui pemanfaatan teknologi sains ya, perilaku, penelitian dan teori. Nah, ya. Jadi pengembangan organisasi ini mengacu pada untuk jangka panjang, begitu ya, untuk jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan, gitu ya, kemampuan memecahkan masalah, begitu ya, kemampuan memecahkan masalah organisasi, gitu ya, dan juga mengatasi perubahan dalam lingkungan eksternal. Nah, ya, nah ini menurut Wendel, ya, Wendel and Friends, yang mengacu pada upaya jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah organisasi
dan kemampuannya untuk mengatasi perubahan ya dalam lingkungan eksternal. Nah, tapi di sini dengan bantuan konsultan ilmuwan perilaku eksternal ataupun internal atau agen perubahan. Ya, itu menurut Wendell Frank ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga menurut Richard Beckhardt ya. Bahwa yang disebut dengan pengembangan organisasi ini adalah upaya yang direncanakan gitu ya, upaya yang direncanakan di seluruh organisasi ya, kemudian dikelola dari atas gitu ya, untuk apa ini, meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi ya, melalui apa nih, intervensi yang direncanakan dalam proses. Maka tadi kan dari awal kita bilang ada proses ya, dan organisasi menggunakan perilaku ya, perilaku pengetahuan SAFE ya. Ini menurut Richard Beckhardt gitu ya. Nah, kemudian berikutnya menurut pengembangan organisasi itu merupakan proses ya, pengumpulan, diagnosis, perencanaan tindakan, intervensi dan evaluasi sistem ya. Jadi artinya ini tadi, kalau ada lingkungan yang berubah gitu ya, dengan adanya pandemi, permintaan PPKM ya, semuanya ditutup, artinya permintaan berhenti gitu ya. Nah, bagaimana ini, harus apa yang dilakukan apa ini supaya usaha itu bisa tetap bergerak begitu ya. Maka harus ada evaluasi ya, evaluasi sistem ya, yang ditujukan untuk meningkatkan kesesuaian ya antara strukturnya, prosesnya, strateginya. Berarti kan strategi prosesnya harus berubah, strateginya juga dirubah ya, orangnya ya, budaya organisasinya ya, kemudian mengembangkan solusi organisasi yang baru dan kreatif. Solusi organisasi baru dan kreatif, kemudian mengembangkan kapasitas ya, self renewing ya, organisasi, dan ini terjadi melalui kolaborasi ya, organisasi ya, antara agen perubahan menggunakan teori sains, perilaku, penelitian dan teknologi. Jadi di sini kita melihat bahwa yang disebut pengembangan organisasi itu tidak hanya kalau kita menerjemahkan secara awam supaya menjadi lebih baik ya, memang supaya itu menjadi baik, tetapi di sini melibatkan suatu perubahan yang besar gitu ya, perubahan yang besar, tidak hanya dari orang individu ya, dari kelompok ya, departemennya, kelompoknya, individunya ya, tapi juga budayanya gitu ya, budaya. Jadi harus dirubah gitu ya, harus dirubah. Jadi artinya ada nilai-nilai ya, nilai-nilai yang berubah begitu ya, ada nilai-nilai yang berubah, kemudian bagaimana harus menerapkan ilmu perilaku gitu ya, karena perilaku konsumennya berubah ya, suppliernya juga berubah ya, permintaannya berubah begitu ya, dan tentunya kita juga harus memahami betul proses perubahan terencana begitu ya, proses perubahan terencana ini yang tujuannya untuk ini tadi ya, meningkatkan efektivitas ya organisasi secara keseluruhan ya. Nah, ini ya, dengan cara meningkatkan kesesuaian ya, kesesuaian dimensi organisasi ya. Organisasi itu punya dimensi banyak begitu ya. Nah, antara lain apa saja dimensi yang ada di dalam organisasi itu? Ada lingkungan eksternal, ada misi, ada strategi, ada kepemimpinan, ya, ada budaya, struktur, informasi, dan juga penghargaan sistem dan kebijakan dan prosedur kerja. Ya, ini Warner Book dan David Bradford. Nah,
Ini ya. Jadi maka seperti yang saya ungkapkan tadi, nanti di pertemuan yang keempat kita akan membicarakan kepemimpinan, gitu ya, yang dikaitkan dengan kira-kira bisa dipahami dulu ya untuk ini pengembangan organisasi, ya, pengembangan organisasi. Jadi itu sebenarnya yang akan kita bicarakan, ya. Jadi perubahan itu dari strukturnya, sistemnya, teknologinya, gitu ya. Nah, maka di sini kalau kita membicarakan pertumbuhan dan keterkaitan organizational development, ya, maka di sini kita harus memahami bahwa organisasi harus beradaptasi dengan perubahan teknologi, gitu ya. Jadi teknologi, ekonomi, politik, budaya yang kompleks ya. Jadi seperti ini kan banyak saat ini ya akibat dari pandemi ya. Banyak media pers gitu ya yang agak yang tumbang karena biasanya dulu itu hanya mengandalkan cetak gitu ya, media yang dicetak gitu ya. Ya contohnya Suara Merdeka itu. Ya dulu orang Jawa Tengah itu kalau nggak baca Suara Merdeka tidak puas gitu ya, karena dia yang merajai. Tapi seiring dengan perubahan ya, perubahan zaman ya ini ya, jadi sekarang sudah digeser dengan ada Kompas, ada Tribun dan lain-lain. Jadi kan citra yang melekat itu berubah. Nah ini sebenarnya tidak diinginkan misalnya ya sebagai pemilik Suara Merdeka kalau Jawa Tengah itu ya Suara Merdeka, tapi ini tadi perubahannya lambat, perubahannya terlambat gitu ya. Jadi sudah dimasuki oleh organisasi lain ya yang lebih cepat mengikuti perubahan selera, perubahan teknologinya gitu ya. Budaya orang sekarang udah nggak ada baca koran gitu ya. Nah maka semuanya online gitu ya. Nah ini agak terlambat. Ini salah satu contohnya ya. Oke. Organizational development ini dapat membantu organisasi untuk menciptakan ketanggapan yang efektif terhadap perubahan dan secara proaktif mempengaruhi arah strategis perusahaan ya. Jadi tadi harus responnya harus cepat gitu ya, harus cepat berubah atau mati begitu ya kalau bisnis itu ya pada saat itu pandemi itu ya. Jadi menciptakan ketanggapan ya terhadap perubahan ya, dan nanti kalau ada perubahan sistem gitu ya. Nah, maka berarti strateginya harus berubah gitu ya. Nah, ini 3 tren utama yang membentuk perubahan dalam organisasi. Globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi manajerial. Ya, inovasi manajerial. Jadi misalnya di sini teknologi informasi ya. Jadi kan artinya apa? Kalau kita mendefinisikan teknologi informasi dikaitkan dengan perubahan organisasi, berarti kan harus mendefinisikan kembali model bisnis yang tradisional ya dengan mengubah cara kerjanya gitu ya. Jadi bagaimana pengetahuan itu bisa digunakan gitu ya, bagaimana biaya bisa menghitung biaya dengan cepat ya. Kemudian bagaimana ya kita terkait dengan teknologi informasi, bagaimana cara organisasi itu bisa mengumpulkan data, menyimpan ya, menggunakan ya, dan juga mengirimkan informasi begitu ya, yang dapat menurunkan biaya dan meningkatkan nilai. Nah, ya, meningkatkan nilai dan juga kualitas dari produk ataupun jasanya. Nah, maka kita bicara teknologi informasi di sini jantungnya dari strategi begitu ya, strategi dan organisasi misalnya e-commerce ya, e-commerce itu ya. Jadi ada Google ya, kemudian Amazon ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi
mengubah, artinya apa ya, teknologi informasi itu mengubah pengetahuan, cara pengetahuan itu menggunakan ya, merubah cara pengetahuan itu digunakan gitu ya. Jadi lebih luas ya, informasi itu dibagikan dengan lebih cepat, lebih luas begitu. Nah, maka di sini nanti itu tadi ya, jadi kolaborasi misalnya ya dari Wikipedia, YouTube gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya kekuatan ya, itu kekuatan kelompok dengan kelompok lain, satu orang dengan orang yang lain itu ternyata saling membantu tanpa bayaran gitu ya. Nah itu ini yang terjadi dalam teknologi informasi. Nah itu kan tidak masih sudah merespon ya digitalisasi dan teknologi informasi dan mempercepat. Udah di mana ya? Recording in progress. Gitu ya. Artinya apa? Di sini bagaimana cara berpikir baru gitu ya, perusahaan virtual ya, berpikir baru tentang cara membuat produk ataupun jasa itu sudah tidak seperti dulu lagi gitu, karena perusahaannya virtual gitu ya. Nah seperti itu tadi aliansi strategis ya, salah satu alat yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi. Nah ini pertumbuhan dan keterkaitan dari organizational development. Ya. Nah, kemudian kita akan memahami bahwa pengembangan organisasi ini memainkan peran kunci, ya. Peran kunci bagaimana organisasi itu mengubah diri mereka sendiri, ya. Bagaimana organisasi itu bisa menilai diri mereka sendiri, ya, dan juga lingkungan mereka ya, serta merevitalisasi tadi dari strategi, strukturnya dan proses. Nah ini ya, oke, membantu anggota organisasi melampaui perubahan gitu ya, untuk mengubah asumsi dan juga nilai-nilai yang mendasarinya dan mengatur perilaku mereka. Maka tadi perubahan dalam perilaku gitu ya. Nah itu OD gitu ya. Nah kalau secara OD berarti nanti ini bisa dibaca ya, ada sejarah pendek ya, membantu menjelaskan evolusi masalah-masalah ya di dalam organizational development ya. Kemudian nah ini ya, evolusi ya, kita harus memahami kalau kita belajar satu ilmu itu kita harus belajar dari yang paling tua begitu ya. Apa kejadiannya itu seperti apa, dulu apa, sekarang perubahan apa yang terjadi, dan seterusnya. Nah ini evolusi ya, disebut evolusi ya. Di sini untuk generasi pertama kontributornya Chris R. Girish gitu ya, mengembangkan pendekatan pembelajaran ya dan tindakan sains terhadap organizational development. Nah, kemudian kalau Warren Bennis ya mengkaitkan kepemimpinan eksekutif ya dengan perubahan strategis gitu ya. Kemudian A.D.C. Shore ya menjaga hubungan interpersonal ya, dan keanekaragaman dalam prakteknya, pendekatan proses untuk organizational development. Di sini dari peran kunci budaya organisasi dalam manajemen perubahan. Kemudian di sini ada Richard Beckhardt gitu ya,
memusatkan perhatian pada pentingnya mengelola, kemudian pada Robert Tenenbaum ya membuat kode peka ya terhadap dimensi pribadi kehidupan ya dari ini ya para semua yang ada di dalam organisasi itu ya. Nah artinya di sini kalau kita belajar itu berarti kita harus memahami ahli-ahlinya, kemudian apa yang dikatakan mereka, begitu ya, perubahan-perubahannya apa saja, ya, perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Kalau kita belajar suatu ilmu itu kan mesti ada penemu yang pertama, yang mengungkapkan pertama, kemudian nanti ada pembaruan, makanya ada penelitian. Memperdalam untuk memahami apa itu organizational development. Nah, berarti di sini kita bisa persingkat begitu ya, OD itu sebagai perubahan terencana. Ya, perubahan terencana yang dikaitkan dengan penerapan pengetahuan dan praktek ilmu perilaku. Nah, bagaimanapun perubahan supaya organisasi itu bisa mencapai efektivitas. Ya, nah ini manajer dan staf ahli harus bekerja melalui orang yang macam-macam jenisnya ya untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi diharapkan perubahan yang dengan cepat. Ya, artinya di sini OD membantu ya apa yang terjadi dalam perubahan itu. Banyak ini ya konsep. Nah, kemudian sejarah tadi ya dari penelitian tindakan, one balik dan seterusnya. Kemudian praktek OD menggabungkan konsep strategi, ya, dan juga desain awal pada proses sosial. Nah, kemudian Recording in progress. Untuk tungguin Pak cepat. Nanti. Ya, nah ini pemahaman berikutnya ya karena tadi ada perubahan yang direncanakan, gitu ya, perubahan yang direncanakan. Nah, maka nanti pada pertemuan yang kedua minggu depan ya saya minta teori dalam perubahan yang direncanakan. Ya, jadi kalau kita bicara perubahan terencana atau perubahan yang direncanakan, ya, bagaimana fokus apa nanti pada perubahan ini, ya, sehingga nanti bisa diimplementasikan, begitu ya, diimplementasikan, maka disebut teori perubahan, gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari teorinya Lewin, gitu ya. Bagaimana model, ya, model dalam teorinya Lewin, ya. Jadi ada 3 teori ya. Nanti minggu depan saya minta untuk mengungkapkan model ya. Jadi 3 teori perubahan itu. Yang pertama ada modelnya Lewin, model perubahan Lewin, kemudian model penelitian tindakan,
nanti diungkapkan satu-satu, ya, kemudian dimaknai. Artinya ini perubahan misalnya menurut Kurt Lewin, ya, namanya Lewin model Lewin itu Kurt Lewin, ya, penemunya. Itu nanti perubahannya itu seperti apa yang harus dimodifikasi, kekuatan-kekuatan seperti apa saja yang harus dimiliki, begitu ya. Nah, sehingga kekuatan yang dimiliki itu mendorong nanti untuk bisa berubah, gitu ya, bisa berubah, ya. Oke, seperti itu untuk kira-kira pengantarnya dulu supaya kita bisa memahami arahnya, gitu ya. Nanti setelah kita tahu ya teori perubahan, gitu, oh ternyata perubahan, ya, misalnya di dalam modelnya Lewin itu nanti ada 3 poin, ya, unfreezing, ya, misalnya, kemudian moving dan refreezing. Nah, ini maknanya apa? Pemahamannya seperti apa, gitu ya? Oh, ternyata erat kaitannya, ya, menggambarkan bahwa misalnya di sini teknologi, misalnya dari langkahnya Lewin ini, misalnya teknologi informasi itu ternyata bisa diimplementasikan dengan lebih efektif, gitu ya, menurut teorinya Lewin, gitu ya. Nanti modelnya Lewin untuk teori perubahan, gitu ya. Nah, nanti untuk yang model penelitian tindakan, misalnya fokusnya harus apa ini? Nah, fokusnya apa? Oh, namanya saja model penelitian tindakan. Berarti kan harus tahu dari tahapannya, ya, tahapannya. Artinya ini organizational development itu harus tahu per tahapnya siklusnya, begitu ya, proses siklus, begitu ya. Jadi apa saja yang artinya informasi apa nanti bisa memandu tindakan langkah berikutnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu sebenarnya yang kita klasifikasi masalah dari model penelitian, dari model penelitian tindakan, ya, model teori perubahan yang kedua, gitu ya. Harus bisa mengidentifikasi masalah dengan tepat, gitu ya. Dengan tepat, ya. Maka apa ini? Harus hati-hati apa sebenarnya yang terjadi, ya. Apakah nanti diperlukan dengan konsultasi dengan pakarnya dulu sebelum nanti masuk mengumpulkan data setelah memahami masalahnya, masalah organisasinya yang terjadi, gitu ya. Nah, kemudian baru pengumpulan data, kemudian umpan balik, diagnosis bersama, kemudian nanti actionnya harus apa, ya. Nah, sampai setelah tindakan perubahan itu harus apa, gitu ya. Nah, maka itu yang disebut dengan model penelitian tindakan. Nah, kalau model penelitian tindakan itu, ya, ini jelas untuk bisa diterapkan terutama untuk mempromosikan perubahan sosial dan inovasi. Ya, belakangmu digoleki yang kok. Perubahan sosial, ya, yang terjadi, gitu ya. Nah, ini di dalam masyarakat, di dalam konsumen, sehingga nanti apa ini yang harus dirubah, misalnya produk, ya, atau pemasaran itu bukan produknya masih tetap, tapi delivery-nya, ya, kemudian cara komunikasinya. Nah, seperti itu, ya. Ini kalau misalnya kita bicara model penelitian tindakan. Nah, nanti kalau kita bicara model positif, gitu ya, ini saya sekelas ya, nanti teman-teman yang harus menuliskan, kemudian nanti minggu depan harus mendiskusikan bersama, ya, di paparan, kemudian nanti kita diskusikan diskusikan bagaimana, ya, masing-masing model ini, sehingga apa harapan, ya, dari perubahan
yang terjadi ini nanti bagaimana? Misalnya tadi perubahan positif, ya, model positif. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membandingkan teori perubahan ya dengan membandingkan model perubahan tadi, model perubahan Lewin, model penelitian tindakan, model positif. Berarti ini kira-kira kalau kita belajar model-model ini, kita memperjelas tahapan di mana perubahan yang terencana itu akan terjadi dalam organisasi, gitu ya. Jadi tahapan pendahuluan, ya, unfreezing, ya, diagnosis, gitu ya. Kemudian tahap akhirnya itu adalah revising dikali bisa atau semua. evaluasi. Nah, jadi penekanannya itu nanti pada apa ini? Pengetahuan, perilaku, begitu ya. Kemudian keterlibatan dari anggota organisasi, lebih cenderung ke kelompok atau individu, begitu ya. Kemudian levelnya apa nih? Level kan perusahaan ada level manajemen ya, yang atas, kemudian level menengah, kemudian level bawah, gitu ya. Kira-kira perubahan dari fase-fase ini, perubahan ini lebih mengena di level yang apa, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu kira-kira yang nanti akan kita pelajari, dan minggu depan saya minta teman-teman untuk mengulas dulu ya teori perubahan yang direncanakan, gitu ya, dari 3 model. Oke. Sampai di sini 702 dibagi 9. Ada yang ditanyakan dulu. Ini jadi saya memberikan gambaran dulu, ya, bahwa ya manajemen inovasi itu diperlukan untuk apa ini? Nah, ini dalam rangka pengembangan organisasi, ya. Pengembangan organisasi itu bicara tentang struktur, ya, tentang sistem, ya, tentang perilaku, begitu ya. Nah, maka di situ ada perencanaan yang direncanakan, ya, perubahan yang direncanakan. Maka di sini kita bicara teori perubahan. Nah, kemudian berikutnya setelah paham apa nanti yang akan dirubah, ya, yang akan diperbaiki, begitu. Nah, kemudian nanti harus mendiagnosis, gitu ya. Kira-kira yang namanya diagnosis, ya. Namanya diagnosis. Kira-kira apa ini yang bermasalah itu sebenarnya apa? Ya, di dalam sistem yang kita lakukan, sistem yang di saat ini yang sedang berjalan yang dilakukan oleh organisasi. Nah, ini harus namanya diagnosis itu kan harus mencari, ya, mencari dulu sesuatu yang salah yang di mananya, tahapan yang mananya, gitu ya. Nah, maka di sini kita belajar diagnosa organisasi, ya. Nanti kita memahami model-model diagnostik, ya, diagnostik, ya. 72. Di situ ada model sistem terbuka, 72. ya, dan lain-lain. Nanti saya akan berikan 9x8 toh. Bukunya, ya, 72. Fuming dan Worley, ya, supaya teman-teman baca sehingga seperti ini maksudnya. Ya, kemudian implementasinya. Tadi pertanyaan apa? Kok 9x8? Ya, tapi jangan mengeluh, ya. Ini Bapak tadi nggak tanya itu. Bukunya bahasa Inggris. 72. Oke, ini pengantar dulu, ya, supaya agak tahu arahnya. 63. Gitu ya. Jadi inovasi itu tidak hanya inovasi untuk apa, efisien. Nah, apa yang
di sini. Maka kita harus tahu dulu di dalamnya apa yang salah, strukturnya, misinya, gitu ya, tadi strateginya, seperti itu. Ya, maka di sini organizational development itu berlaku untuk perubahan dalam strategi, struktur, proses, ya, seluruh sistem. 92 bagi gitu ya. 9. Di dalamnya tadi ada kelompok, ada bagian ya, departemen. 792 dibagi 9. Ada kelompok, kemudian ada individu. Enggak apa toh. Kemudian di diagnosis. Yang agak keliru itu yang mana? Yang departemen atau yang kelompok kerjanya atau yang individunya. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian nanti dikaitkan lagi tugasnya. Ya, struktur itu kan tugas. Ini benar dalam menyusun struktur. Artinya struktur itu kan menugaskan individu-individu. Tadi kan saya bicara struktur, ya. Kemudian bicara dalam ini metode berkomunikasi. Ya, kemungkinan perusahaan itu agak kurang baik jalan. Misalnya terjadi ya. Kurang pemahaman yang salah, itu mungkin karena kemudian ada lagi nanti kemungkinan dalam model pemecahan masalah 892 masalah kita bicara proses. Nah, 896 dibagi 8. Pas 896 dibagi 8. Perusahaan yang berbeda. Ya, maka kan kemarin waktu matrikulasi kan ada PT Pos, ada Bank Mandiri beda. Jadi di sini harus dilihat dulu organisasinya, gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini, ya. Nah, nanti saya buatkan tempatnya dulu di Google Classroom. Nanti tinggal teman-teman masuk dengan kode, ya. Jadi nanti bisa melihat ini bukunya saya tempelkan di situ, kemudian materinya, kemudian nanti tugas-tugasnya. Dan nanti teman-teman mengumpulkan tugasnya di situ juga di Google Classroom, gitu nggih? Oke. Kalau profesi tugasnya dikumpulkan di mana? Kemarin. Dikumpulkan di Komting. Pakai apa? Pakai Google Classroom? Dikumpulkan di Komting. Oh, dikumpulkan di Komting terus dikirim. Ya, nanti linknya saya kasihkan profesi. Kalau saya langsung saja ya, nanti ya, di Google boleh, Classroom. Ya, boleh, Bu. Oh, gitu. Oh, gitu. Kalau ini saya langsung saja ya, masing-masing di Google Classroom. Jadi nanti supaya saya mudah mengecek ya, siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan, itu nanti gampang saya melihatnya gitu ya, karena poinnya dari proses ya. Kalau kita belajar itu poinnya dari proses ya, teman-teman mempresentasikan, kemudian mendiskusikan, kemudian menemukan suatu cara gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, karena ini kan baru pertama ya. Nanti yang berikutnya teman-teman harus mempresentasikan, kemudian nanti mendiskusikan apa, karena kita nanti minggu depan bicara ada 3 model begitu ya. Jadi nanti masing-masing fokusnya apa di model itu, kemudian nanti perbedaannya apa, kemudian nanti berarti bagaimana intinya dari masing-masing model itu, terutama di dalam fokus dari perubahan ya yang akan dicapai masing-masing. Oke. Ada komentar dulu sampai di sini? Izin bertanya, Ibu. Yeah. Berarti setiap orang buat 3 model itu tadi ya, 3 teori. Dalam bentuk PowerPoint, Ibu? Iya. Iya, dalam bentuk PowerPoint. Iya, nanti dijelaskan gitu ya. Jadi poinnya nanti saya tuliskan di tugasnya ya. Saya tuliskan di tugasnya, kemudian nanti teman-teman
mencari apa yang ada di dalam situ. Jadi dibaca dulu, nanti dibaca dulu modelnya itu, kemudian nanti ditulis poinnya gitu ya, poinnya sehingga teman-teman bisa memahami. Nggak tahu. Ya, jadi artinya di sini kita belajar untuk memahami, Tanya Bunda. dulu, kemudian menuliskan kembali, ya, menuliskan kembali inti atau saripatinya, begitu ya, saripatinya sehingga teman-teman bisa menemukan esensi sesungguhnya, begitu ya. Jadi coba pelan-pelan ya. Jadi mahasiswa saya itu banyak yang nggak mau baca, gitu ya. Jadi memahami suatu teori atau suatu model itu kita punya apa? Ya tentunya model satu penekanannya berbeda. Lain sampai bisa menemukan apa perbedaannya, ya. Apa yang ada gitu ya di dalam model satu itu tidak ada di dalam model yang lain. Nah, ini apa? Ini sebenarnya saya itu mengajak teman-teman menyiapkan diri untuk menulis tesis. Tesis itu kan Anda harus menemukan gap. Ya, Bapak nggak tahu. Silakan turun. Celah itu berarti kan Anda harus menemukan apa yang sudah ada di penelitian terdahulu. Teman-teman itu akan menulis tesis yang belum ada ya di dalam penelitian-penelitian terdahulu, nanti akan memperluas, memperdalam, mengisi celah itu. Nah, gitu ya. Jadi maka harus dimaknai dulu, dibaca dulu pelan-pelan ya dari jurnal-jurnal itu gitu. Nah, nanti pertemuan berikutnya lagi nanti akan saya berikan jurnal ya. Akan saya berikan jurnal supaya teman-teman bisa memahami apa itu sesungguhnya ya organizational development yang masing-masing punya fokus 1, 2, 3 dan lain seperti itu. Kok bisa mengarah ke kepemimpinan, pentingnya pemimpin ya, style gaya kepemimpinan misalnya, karena ini menyangkut ke perubahan. Nah, seperti itu. Gitu ya kira-kira yang bisa saya berikan. Nanti langsung saja nanti saya tuh kodenya ya, kode Google Classroom sehingga teman-teman mudah untuk masuk. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk malam hari ini ya. Kita ketemu minggu depan dan teman-teman sudah siap dengan presentasinya dan nanti kita diskusikan bersama. Gitu nggih? Oke. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.